Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi udah lama aku nggak konten lagi karena beberapa kesibukan dan ada trouble di akun YouTube ini gitu ya. Jadi buat kawan-kawan yang nanya kenapa nggak pernah konten lagi, ya itu tadi karena akunnya sempat kena ban sama YouTube. Padahal nggak ada ngelanggar apa-apa gitu ya kan. Jadi di sini terakhir konten 1 tahun yang lalu gitu. Jadi tahun 2022. Ya, jadi kurang lebih itu dulu buat kawan-kawan yang bingung kenapa kok baru sekarang buat konten lagi gitu ya. Nah, jadi kebetulan di tahun 2023 ini aku lolos sebagai anggota PPS di Desa Bukirata. Dan khusus untuk video ini aku bakal buat konten tentang tutorial cara mengatasi data yang sudah disinkron di aplikasi Ecolit di akunnya Pantarlih tapi nggak masuk di website kita gitu ya kan. Jadi kurang lebih kawan-kawan bisa ikuti step by step yang akan aku buat nanti gitu ya. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian share juga ke PPS ataupun Pantarlih lain yang mengalami kendala yang sama. Oke, check this out. Oke ya, jadi mungkin kontennya nggak terlalu panjang seperti biasa gitu ya, karena ini hanya sekedar kasih tutorial sederhana aja gitu ya, tapi tentunya bakal bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian yang mana mengalami kendala seperti aku juga gitu ya. Jadi kurang lebih kendalanya yaitu ini ya, ini tanggal 9, ini screenshot kemarin gitu ya. Jadi di TPS aku sendiri, di situ ada 23 TPS. Yang dimana TPS 14 ini mengalami kendala yaitu sudah sinkron di aplikasi Ecolit di aplikasi Pantarlih tapi nggak masuk di websitenya gitu ya. Padahal di aplikasi Ecolit-nya sudah 0 gitu. Nah ini dari HP si Pantarlih. Jadi di sini data tersinkronisasi sudah 235, total data yang 235. Jadi kan udah valid gitu ya. Nggak ada lagi data yang belum dicoklit ataupun yang belum disinkron gitu. Nah, namun di websitenya ini masih ada satu data yang tidak masuk ini. Nah, ini sebenarnya kendalanya juga ada di desa-desa lain gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah aku sudah nemu solusinya gitu ya. Jadi untuk buktinya di sini, nah ini ya, TPS 14 alhamdulillah sudah 0 gitu. Nah, kayak mana jadi bang solusinya gitu ya? Solusi pertama gitu ya, kawan-kawan harus cari dulu gitu. Siapa sih satu orang ini atau dua orang ini yang nggak masuk datanya gitu. Bagaimana cara nyarinya? Ini agak capek sedikit gitu ya. Tapi memang nggak mau harus kita cari gitu. Jadi caranya di sini kita pakai menu di monitoring hasil coklit. Ini ya, monitoring hasil coklit. Jadi kawan-kawan langsung aja tembak, misalnya tembak tuh langsung aja pilih TPS berapa gitu. Contoh kayak punya aku tadi kan TPS 14 gitu ya. Jadi kita pilih TPS yang bermasalah tadi, kan kawan-kawan bisa cek di bagian rekapitulasi ini. Nah, jadi TPS mana yang bermasalah gitu. Nah, untuk kategori, nah ini dia. Kategori ini sebenarnya banyak gitu. Ada pemilih sesuai, tersaring, ubah, baru, dan daftar perubahan. Di sini saran aku pilih aja yang pilih gitu, alias kita nggak pilih kategori apapun. Kenapa? Karena kalau kita kategorinya hanya ini aja atau kita biarin aja, itu otomatis sudah bakal mensort sesuai semua gitu. Jadi kategori semua ini bakal termasuk ke dalam pilih ini gitu. Jadi mau dia pemilih ubah, pemilih baru, atau pemilih tersaring, dia otomatis bakal masuk gitu. Jadi nggak hanya filter terkhusus gitu. Jadi cakupan untuk search-nya itu lebih cepat gitu, lebih gampang. Ngerti ya? Jadi usahakan kategori ini nggak usah dipilih apapun gitu. Tapi kalau kawan-kawan mau pilih satu-satu boleh juga gitu. Tapi sebenarnya lebih efisiensi atau lebih efektif hanya pilih ini aja gitu. Oke. Kemudian kawan-kawan tinggal masukkan nomor kakak. Kenapa nggak nomor nick bang gitu? Nah, alasan aku kenapa menggunakan nomor kakak untuk inputnya, karena kan kalau nomor kakak tuh terkadang ada dalam satu kakak 3 orang, 4 orang gitu kan, walaupun ada juga satu kakak 1 orang. Nah,
Jadi balik lagi ke efisiensi kawan-kawan gitu. Kalau kawan-kawan input nama ataupun nick itu akan otomatis satu-satu, capek kali ya kan. Tapi kalau kakak otomatis itu udah membackup seluruh anggota yang ada dalam kakak itu. Dan menggampangnya gini sih, kalau misalnya dalam satu kakak tuh ada 5, ya kan. Jadi kawan-kawan masukkan nomor kakaknya, otomatis nanti 55 tuh muncul. Nah, ketika nanti yang misalnya datanya 5 tapi muncul 4, artinya ada satu data yang tidak masuk gitu. Ngerti ya? Jadi usahakan menggunakan kakak aja, jadi lebih cepat gitu. Karena aku tadi sampai nomor urut 95 akhirnya jumpa gitu. Ya, jadi kurang lebih cara aku kayak gini. Tapi kawan-kawan kalau ada cara lebih cepat bisa komen di bawah, ya. Jadi setelah udah kita search dan kita udah jumpa siapa yang belum masuk datanya, ya, kita langsung main di HP-nya Pantarlih lagi gitu. Jadi kita di akun monitoring ini hanya untuk mencari orangnya siapa sih yang nggak masuk gitu ya kan. Sedangkan di aplikasi Pantarlih udah masuk semua gitu. Nah kan bingung kita, di sini sudah tersinkron semua tapi nggak masuk-masuk gitu. Oke ya. Jadi yang pertama-tama kawan harus cari dulu siapa data yang belum masuk gitu ya, menggunakan akun dari PPS gitu. Oke, setelah kita udah tahu, barulah kita main di aplikasi Pantarlih. Nah, main Pantarlih ini maksudnya kayak mana gitu sih Bang. Jadi disclaimer dulu ya, ini untuk kawan-kawan harus tahu gitu. Ini dibilang beresiko, termasuk beresiko sih. Makanya dengar baik-baik ya. Jadi kawan-kawan usahakan dulu gitu ya, usahakan dulu datanya sudah tersinkron semua. Ya, seperti yang tadi ini udah tersinkron semua. Ya, udah tersinkron semua, nggak ada lagi yang data masih lokal ataupun data tersinkronnya belum balance dengan total data. Jadi usahakan sudah balance semua atau sudah sama antara data tersinkronisasi dengan total data itu harus sama. Kalau sudah, nah caranya kalau aku tadi pertama hapus cache dulu ya. Kawan-kawan pasti tahu lah hapus cache di aplikasi itu pasti tahu gitu. Nah setelah hapus cache tadi, kita login ulang menggunakan akun Pantarlih tadi. Kemudian kita cek gitu, apakah sudah balance lagi apa belum gitu. Ya, jika kasusnya udah kita hapus cache, kita sudah login, kita sudah download ulang, tapi tetap datanya tetap seperti ini gitu ya, alias udah beres, tapi di website belum muncul. Nah, solusi kedua, kawan-kawan bisa menghapus aplikasinya. Ya, kalau aku tadi solusi pertama memang nggak bisa juga gitu kan, udah dihapus cache, tetap dia seperti ini dan datanya nggak masuk. Jadi langkah kedua, hapus aplikasinya, kemudian install lagi aplikasinya, ya, install lagi aplikasinya dan alhamdulillah datanya 0. Ini mungkin kita bakal ketar-ketir gitu ya, kok datanya 0 berarti ulang lagi gitu. Memang ketika kita klik di pemutahiran data ini dia merah semua gitu. Nah, ketar-ketir karena mungkin kita pikir oh ini bakal ulang lagi, jangan. Jadi sekali lagi kalau datanya sudah 0, kawan-kawan hanya cukup cari aja yang bermasalah tadi. Ya. Dan ini dia yang bermasalah nih, tadi namanya atas nama Bapak Samsudin. Ya, jadi Bapak Samsudin dan beserta data-data lainnya itu kalau di data statik itu masih 0 alias nggak ada yang disinkron gitu, alias masih ulang gitu. Nah, tapi tidak terjadi masalah jika kawan-kawan sudah melakukan sinkronisasi yang lain. Ya, jadi sekali lagi ini termasuk berisiko tapi tidak apa-apa selama ya, sekali lagi kawan-kawan harus dengar sekali lagi, jika kawan-kawan sudah melakukan sinkronisasi yang lainnya gitu. Ya. Jadi ketika udah datanya 0, kawan-kawan bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu dengan cara kita cari nama yang belum masuk tadi di website monitoring tadi gitu ya. Setelah itu kita melakukan coklit ulang dan kemudian kita sinkron ulang. Nah, setelah sudah sinkron ulang, nanti muncul di sini tinggal 1 gitu, karena punya saya kan tinggal 1 ya kan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini data tersinkronisasi 1, yaudah yang lain jangan diapa-apai lagi gitu, jangan diedit lagi, jangan disinkron, hanya khusus data yang nggak masuk aja. Ya jelas ya, ini biar aja, karena apa? Kan data yang lain udah masuk tuh, ya kan, data yang lain udah masuk, ya udah biar aja gitu. Karena kan tadi punya aku yang TPS 14 cuma 1 orang gitu.
Jadi kalau bilang terlalu beresiko, nggak juga, selama kawan-kawan sudah melakukan edit data dan juga sudah melakukan sinkronisasi gitu ya. Jadi jelas. Nah, kawan-kawan hanya bisa melakukan hapus data ketika yang lain sudah beres gitu. Kalau belum beres jangan coba-coba dulu gitu. Ya, jadi khusus ini untuk data yang belum masuk aja gitu. Jadi walaupun di sini hanya satu gitu kan, berarti kan ini ada data 227 lagi yang belum diedit, biarkan aja. Kalau kawan-kawan edit nanti takutnya dia bakal double gitu. Jadi biarkan aja, khusus hanya satu orang aja. Yang ini punya saya Pak Samsudin gitu. Oke ya, kurang lebih jelas ya. Jadi kita recap ulang gitu. Jadi kawan-kawan pertama kali cari dulu gitu ya. Cari dulu pakai menu monitoring hasil coklit. Cari dulu siapa yang belum masuk gitu kan. Setelah udah tahu, barulah kita pakai HP Pantarlih gitu. Yaitu dengan cara hapus cache dulu, kemudian login ulang, kemudian kita cek. Jika nggak ada perubahan, berarti harus kalian hapus aplikasinya, kemudian install ulang, kemudian download ulang, kemudian pastikan datanya 0. Ya, 0 lagi seperti awal. Kalaupun tidak 0 nggak apa-apa sih, yang penting dia nggak balance dengan total data gitu. Barulah kita edit atau kita coklit ulang gitu ya, dan akhirnya kita sinkron ulang dan datanya beres dan alhamdulillah 0 gitu. Oke ya. Jadi kurang lebih itu aja tutorialnya gitu ya. Kemudian juga sekedar FYI aja untuk kawan-kawan, for your information aja. Kalau misalnya ada punya klien yang minus ya, karena punya aku merada minus, biari aja. Ya, kalau minus itu biasanya nanti otomatis dia bakal 0 sendiri gitu kalau minus gitu, berubah sendiri itu. Tapi kalau khusus kejadian yang satu data atau dua data gitu ya, di aplikasi Pantarlih sudah beres, udah nggak ada lagi data, tapi di websitenya nggak masuk. Nah, itu bisa menggunakan tutorial ini. Ya, jadi kurang lebih itu aja sih. Jika kawan-kawan ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Dan jika udah berhasil, jangan lupa kalian subscribe gitu ya. Dan jangan lupa juga kalian share ke kawan-kawan yang lain. Mana tahu mereka mengalami kendala yang sama. Oke ya, jadi sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.